Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Di video kali ini gua akan coba bahas mengenai kenapa JavaScript sangat famous gitu ya atau terkenal. Oke, kalau kita coba cek nih ya di survei Stack Overflow tahun 2024 yang paling baru. Kalau kita cek di sini most popular technologies untuk bahasa ya, programming, scripting, and markup language, JavaScript itu menduduki nomor satu atau peringkat utama dengan perolehan nilai 62,3% untuk semua responden. Kalau profesional developer itu juga masih peringkat pertama dengan perolehan 64,6%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan JavaScript di dunia kerja itu sangat umum, sangat luas. Jadi hampir di semua belahan dunia JavaScript ini banyak banget dipakai. Itulah kenapa si JavaScript ini paling populer ya untuk di survei Stack Overflow. Nah, kalau kita coba akses lagi web lain tentang state of JavaScript gitu ya. Kenapa bisa menjadi paling populer? Karena mereka itu punya banyak banget ekosistemnya gitu. Huge ekosistem. Jadi front end frameworknya aja banyak, terus back endnya banyak dengan berbagai runtime-nya ya. Ada Node.js, ada Deno, ada Boon. Semua ekosistemnya JavaScript. Itu yang bikin JavaScript jadi semakin kuat gitu. Nah, sekarang gue coba akan jelaskan opini gue atau pendapat gue kenapa si JavaScript ini juga bisa sangat luas banget. Terutama khususnya di Indonesia gitu ya. Oke, kita coba bahas aja di sini. Yang pertama yaitu entry point-nya itu sangat gampang. Maksudnya gimana entry point-nya sangat gampang? Contoh gini, gue dulu pertama belajar ngoding, itu gue bingung mau ke web, mau ke mobile itu ya. Kalau kita coba tuliskan di sini, pilihan buat ngoding itu banyak, ada web, ada mobile, terus ada sistem programming gitu ya. Terus juga ada DevOps, ada IoT gitu ya, IoT. Banyak banget. Nah, dari kesemua pilihan itu, karena gue juga bukan dengan background IT gitu ya, gue tuh pilih antara web atau mobile. Nah, masalahnya kalau mobile, sorry. Kalau mobile, dia itu butuh satu buah tools yang memakan banyak banget memori. Contohnya, kita butuh Android Studio atau Xcode. Android Studio ini bisa untuk ngedevelop Android, juga dia buat simulatornya. Xcode ini untuk develop iOS dan juga simulatornya si iOS. Meskipun kalau untuk develop Visual Studio Code juga sekarang bisa. Tapi untuk munculin simulasinya setahu saya itu harus pakai Android atau Xcode gitu ya. Itu mobile. Nah, sementara kondisinya laptop waktu itu laptop spek kentang gitu ya. Jadi RAM-nya cuma 4 GB, terus prosesornya Ryzen berapa lupa gitu. Gua tahun 2020-an. Itu tidak memungkinkan untuk ngoding mobile. Makanya yang paling gampangnya adalah web. Kenapa web? Karena simply nih ya. JavaScript itu merupakan, lanjut nih ya, salah satu dari 3 teknologi fundamental dalam membuat web. Jadi kalau kita punya laptop, kita nggak perlu install apapun, tinggal buka browser, jalanin codingan JavaScript di inspektor, kita udah bisa ngoding JavaScript. Nah, maka dari itu, karena kita bisa ngoding JavaScript tanpa install apapun, itulah mengapa kita di entry point-nya itu sangat gampang ya. Di sini udah oke nih, udah gampang. Terus dia juga merupakan satu dari 3 fundamental teknologi yang digunakan untuk membuat web. Fundamental tech untuk bikin web. Nah, makanya banyak banget orang yang baru mau mulai belajar ngoding itu bakal larinya ke JavaScript untuk bikin web, biasanya front end. Nah, selain itu apa lagi? Yang ketiga, only one language able to do all things. Nah, ini maksudnya gimana? Kita bisa JavaScript nih ya. Berarti kita sudah sangat memungkinkan untuk bisa mendevelop aplikasi dengan role yang berbeda. Front end, back end, full stack, dan juga kita bisa bahkan ngoding mobile. Ya, ngoding mobile.
Kalau nanti teman-teman udah tahu mungkin yang namanya React Native, framework untuk bikin mobile application menggunakan React dan JavaScript-nya gitu ya. Nah, itu JavaScript tuh. Jadi kita pakai satu language aja si JavaScript, kita udah bisa ngoding front end, back end, full stack, mobile. Back end-nya gimana? Nah, si JavaScript ini ekosistemnya kan tadi gue bilang gede banget ya. Back end-nya itu menggunakan yang namanya runtime environment-nya ya. Nah, si runtime-nya ini di JavaScript aja banyak, nggak cuma satu. Dia punya Node.js, dia punya Boon, dia punya Deno gitu ya. Banyak banget. Saking apa? Saking gedenya ekosistemnya. Nah, ketika JavaScript udah menggunakan si runtime, dia itu bisa ngoding di server, bisa ngakses komputernya, bisa ngakses file system, bisa ngakses resource dan lain sebagainya, input output itu karena menggunakan runtime. Entah itu Node.js, Boon atau Deno gitu. Jadi dengan kita bisa JavaScript, kita udah bisa memiliki kelebihan ini nih. Kita udah bisa kelebihan ini nih. Full stack, back end, front end, mobile. Jadi benar-benar win-win solution banget gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu almost every bootcamp has the main course full stack JavaScript. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari bootcamp nih ya di Indonesia aja gitu, jangan jauh-jauh ke luar negeri dulu. Itu banyak banget bootcamp yang judulnya itu full stack JavaScript. Nah, kenapa? Karena saya juga dulu adalah orang yang ikut bootcamp. Bootcamp FS atau full stack JavaScript. Nah, kayak gini. Jadi dulu karena saya bukan background dari IT, saya ada interesting ngoding, belajar ngoding sendiri, kemudian memutuskan ngambil bootcamp. Bootcampnya apa? Full stack JavaScript. Kenapa full stack JavaScript? Balik lagi karena laptop saya kentang. Saya cuma bisa ngoding web aja gitu. Nggak bisa install Android Studio, Xcode itu nggak bisa. Jadi pilihan terbaik adalah full stack JavaScript ngoding web front end khususnya waktu itu ya. Next, huge ecosystem seperti yang tadi udah dibilang di State of JS di sini ya. Banyak banget front end yang dimilikinya si JavaScript. Terus kalau misalkan ada sekarang Meta Framework juga itu banyak banget gitu ya. Kita coba lihat ranknya ini apa. Next.js, Gatsby, ada Nux, banyak banget. Ada buat testing ada mungkin seperti Jest dan lain-lain gitu ya. Terus ada lagi mobile dan desktop juga bisa. Bukan cuman mobile ya, berarti di sini juga ada desktop malah. Nih di sini desktop. Banyak banget, satu bahasa doang. Makanya kenapa dia terkenal banget si JavaScript. Karena si ekosistemnya yang sangat-sangat besar. Dan menurut saya yang terakhir itu lots of job opportunity. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari kerjaan di berbagai platform gitu ya, entah itu LinkedIn, Kaliber, Jobstreet dan lain-lain, banyak banget lowongan untuk FE. Terus banyak banget lowongan untuk full stack, banyak banget lowongan untuk BE gitu ya. Terus FE udah pasti dia butuh HTML, CSS, JavaScript dan rank-rankannya gitu ya, dan si library atau frameworknya. React kah si library-nya atau nanti Vue, terus Angular, banyak banget. Full stack-nya mungkin sekarang udah banyak yang pakai Next.js langsung, terus ada Nest.js juga, terus ada Sales.js kalau teman-teman tahu gitu. Banyak banget. Dan juga backend asal kita udah punya basic knowledge di JavaScript, kita bisa pakai si runtime-nya kayak Node.js, terus Boon gitu ya. Nah, sekarang tuh masih banyaknya Node.js. Jadi nanti teman-teman backend pasti ada requirement-nya experience using Node.js 2 years misalkan. Kayak gini. Satu JavaScript doang. Jadi menurut gue itulah kenapa ada kurang lebih berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alasan gue kenapa JavaScript bisa sangat terkenal gitu ya, karena dia gampang banget entry point-nya. Siapapun kalau yang mau belajar ngoding dengan spek kentang sekalipun dia bisa, cukup punya web browser dia udah bisa ngoding HTML, CSS,
JavaScript gitu ya. Terus juga dia salah satu dari 3 fundamental teknologi untuk web, satu bahasa bisa untuk semua, front end, back end, full stack, mobile, desktop bisa. Terus hampir semua bootcamp pasti menu utamanya itu full stack JavaScript, ekosistemnya gede dan lowongan kerjanya banyak. Oke, segitu dulu video kali ini. Buat teman-teman yang belajar JavaScript, jangan lupain fundamentalnya karena itu benar-benar dipakai. Stay tune terus, salam programmer best friend.